Baik, ini Bu, silakan yang ingin bertanya bisa langsung saja menulis di kolom chat untuk yang tergabung di Zoom, sedangkan untuk yang menonton live di YouTube silakan langsung tulis di kolom komentar. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Muat, ini Pak Agus. Ya, kemudian. Apa kiat-kiat yang telah dilakukan oleh Pak Agus selama pandemi ini sehingga masih tetap produktif khususnya di bidang akademik dan menghasilkan karya-karya bahkan yang tidak pernah ditemukan atau dihasilkan sebelum pandemi. Monggo Pak Agus. Ini tadi mungkin sudah sebagian disampaikan di paparannya, nggih, tapi mungkin apa sih kiat-kiat yang mungkin masih terselubung? Iya. Monggo Pak Agus. Terima kasih Bu Dian. Apa yang menjadi kiat-kiat sehingga bisa? Selama Bapak Ibu mempunyai semangat untuk menghadirkan perkuliahan untuk mahasiswanya, kalau Tendik menghadirkan pekerjaannya secara maksimal, maka bisa menampilkan hal itu di kontennya. Jadi, sekali lagi, semangat itu menjadi pemicunya. Selanjutnya, kiat selanjutnya adalah semua apa yang menjadi identitas kita itu menjadi konten kita. Sekali lagi, tema saya adalah sosiologi politik, sosiologi agama, dan sosiologi hukum. Perkuliahan saya di 3 tema besar itu. Begitu juga terkait dengan saya menjadi pemateri di berbagai seminar, itu adalah 3 hal itu. Daripada setiap berkuliah, kita kan kuliah, kemudian memberi kuliah itu selama 2 jam, 3 jam, ngomong terus, tapi selanjutnya tidak ada bekasnya. Nanti semester depan kita ngomong lagi dengan ngomongan yang sama. Kan lebih baik cukup diomongkan sekali, tahun depan membuat perkembangannya, sehingga mahasiswa bisa memutar lagi materi kuliah tahun kemarin, dan tahun ini kalau pengen menambah, diupdate saja dengan penambahannya. Begitu juga ketika seperti hari ini ya, saya menjadi narasumber pada semakin produktif di masa pandemi. Ini ketika kelihatannya sederhana, tetapi bisa dibuat konten. Bahkan ketika kita, misalkan nanti sore saya berkunjung ke rumah saudara yang ada di Jember, tidak berwisata, tetapi berkunjung. Itu juga bisa menjadi konten, tetapi temanya dihubungkan dengan sosiologi politik, sosiologi agama, dan sosiologi hukum. Maka selanjutnya saya harus mampir ke pemerintah daerah Jember, hanya di depan kantornya ngomong tentang sosiologi politik, perkembangan yang ada di sana, itu bisa menjadi konten yang bagus. Jadi setiap langkah kita itu bisa produktif. Jadi kita kemanapun itu menjadi konten. Bahkan sekali lagi, makan pun bisa dihubungkan dengan konten sosiologi politik dan sosiologi hukum. Kemudian kiat selanjutnya adalah tidak pernah menyerah. Karena awal-awal untuk membuat konten YouTube, untuk mencapai 1000 subscriber itu sulitnya, susahnya luar biasa. Apalagi misalkan agak diremehkan oleh teman, wah jadi YouTuber ya? Kalau kita digitukan, itu pasti sakit hati. Kalau kita tidak menikmati proses itu. Kalau menikmati proses, tahu-tahu kemudian kita 1000 subscriber, tambah-tambah kemudian baru yang bersangkutan, oh hebat kamu. Dia tidak melihat prosesnya, tetapi melihat hasilnya. Sehingga sebetulnya apapun yang kita lakukan itu akan berbuah. Dan kiat selanjutnya, sekali lagi, kita harus bermimpi besar, bahwa konten kita itu tidak hanya untuk perkuliahan dan aktivitas sehari-hari. Teman security juga bisa menjadi konten itu setiap hari-hari. Security yang islami,
itu bagus untuk ditampilkan di sini. Dan selanjutnya kemungkinan tidak ada 1 tahun nanti akan menghasilkan yang penghasilannya lebih tinggi daripada gaji kita. Terima kasih Bu Dian. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Agus dari tadi mungkin lebih banyak condong ke aktivitas-aktivitas mengajar, aktivitas kedosenan ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kira-kira untuk teman-teman yang di tenaga kependidikan yang tidak mengajar, kira-kira bagaimana ini Pak? Kan mungkin kalau misalkan makan bisa jadi konten, ini bisa jadi konten, jalan kemana bisa jadi konten, mungkin mengawalinya nih Pak. Mengawalinya ini yang mungkin agak bingung nih teman-teman atau kita semuanya juga. Monggo Pak, bisa dibagi tips-tipsnya bagaimana mengawalinya. Ya, terima kasih Bu Dian. Taruhlah saya tadi ngomong security ya. Security itu tugasnya adalah bagaimana kampus itu aman dari pencurian, tamu datang bisa dihormati. Kemudian intinya orang nyaman, dibuat nyaman oleh kehadiran security. Setiap hari security membuat konten menarik. Menarik itu adalah, ya mungkin loh Pak Agus, security kan hanya itu saja kegiatannya. Tapi ingat Bapak Ibu semuanya, setiap hari tamu yang ada di Umsida itu berbeda semuanya setiap hari. Setiap hari kadang tamunya menteri, bupati, dan sampai mahasiswa, bahkan sampai orang tuanya membayarkan SPP atau mencari keringanan SPP. Itu ketika security bisa menampilkan konten, memfasilitasi para tamu-tamu itu, maka bisa menjadi daya magnet bagi orang. Oh, security itu seperti itu ya. Meskipun sekali lagi tidak harus bermuka keren, tetapi bermuka yang menyenangkan, dan hal itu pasti akan menjadi referensi berbagai security. Secara tidak langsung kampus pun akan menjadi besar. Begitu juga misalkan security yang selalu memberikan kreativitas setiap hari cara menerima tamunya. Bapak Ibu yang ada di Tendik, misalkan tugasnya adalah setiap hari membuat laporan atau SPJ. Membuat laporan dan SPJ itu saya pikir semua Tendik se-Indonesia membutuhkan caranya dan membutuhkan tips-tips bagaimana bisa, meskipun dalam suasana agak ditekan, itu tersenyum. Ketika dalam suasana akhir tahun seperti ini, bagaimana sang Tendik itu juga menikmati akhir tahun di kampusnya. Itu kalau dibuat setiap hari yang menyenangkan, pasti akan menghadirkan sesuatu. Bu Dian dan semuanya bisa melihat kontennya, misalkan Atta Halilintar. Atta itu kan kontennya kan sangat sederhana, kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari anak muda yang terkadang harus grebek rumah. Grebek rumah itu sifatnya hanya berkunjung ke rumah dan selanjutnya bisa menjadi konten yang menarik. View-nya jutaan setiap hari. Yang perlu diketahui adalah Atta itu setiap hari minimal 1 konten yang diupload, dan tanpa disebarkan ke sana kemari, orang kepo terkait dengan konten itu. Melihat konten yang dibuat Atta, siapapun bisa, tetapi belum tentu orang tertarik untuk membuat konten. Wah, banyak konten gitu aja, aku juga bisa. Kalau bisa, ya silahkan buat. Pasti nanti akan mempunyai daya magnet tersendiri bagi Bapak Ibu. Tentunya tidak harus seperti Atta. Kalau Atta kan generasi muda ya, generasi muda yang pada saat ini masih berproses pengen berkeluarga, pengen mencari mertua, pengen, kan begitu-begitu tema-temanya. Kalau teman-teman Tendik, ya tema-tema teman Tendik bagi untuk orang-orang yang bekerja di Tendik dan para generasi yang pengen bekerja di Tendik. Dengan cara seperti itu, maka akan menghasilkan
kesenangan. Kemudian kalau konten kita itu ada yang berkomentar, ada yang melihat, rasanya itu luar biasa. Apalagi selanjutnya bisa menghasilkan lebih luar biasa lagi. Terima kasih, Bu Dian. Wah, ini luar biasa sekali nih, menarik sekali nih. Jadi teman-teman yang ada di tenaga pendidikan jangan patah semangat ini ya. Setiap hal itu bisa dikontenkan, luar biasa. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Vira, Prodi Ikom. Beliau ini Kaprodinya Ilmu Komunikasi, Pak. Menarik sekali yang dipaparkan Pak Agus ini. Bagaimana dengan yang sekarang banyak dilakukan oleh YouTuber untuk cepat dapat viewer, subscriber? Mereka melakukan dengan cara beli subscriber. Nah, seperti ini sebenarnya apakah cara seperti ini diperbolehkan gitu Pak sebenarnya? Efeknya apa kalau misalkan beli subscriber? Iya, terima kasih. Membeli subscriber itu menurut saya tidak mencintai proses. Kalau tidak mencintai proses, kemungkinan hasilnya tidak dicintai juga. Begitu Karena ya, apa? ya. Karena apa? Ya subscribernya kan belian. Seperti kalau kita pada waktu pilkada, ketika kita tidak menampilkan visi dan misi untuk meraih simpati dan juga program, tetapi membeli dengan politik uang, maka kemungkinan besar kita akan mengeluarkan uang banyak, dan sesudah itu ketika taruhlah misalkan Pak Agus, Pilkada di Sidoarjo berapa triliun minimal biayanya, maka mungkin jawabannya itu kalau di Sidoarjo itu minimal 50 miliar, 50 miliar Pak minimal. Kemudian pertanyaannya, mampukah seorang bupati selama 5 tahun mendapatkan 50 miliar kecuali yang bersangkutan korupsi? Kalau yang bersangkutan korupsi, maka KPK segera menangkapnya. Begitu juga yang membeli subscriber tadi. Yang membeli subscriber pada awalnya, awal-awal membeli subscriber itu kan kelihatan senang. Tetapi coba, awal-awal penghasilan konten YouTube itu kan tidak sebanding dengan membeli subscriber tadi. Akhirnya dia tidak puas dan putus asa, selanjutnya tidak akan berlanjut. Maksudnya hanya sebatas sampai konten tersebut. Tetapi kalau kita menikmati proses, jadi kita kemudian kita tidak ngomong halal haram ini, tetapi berbicara proses. Kalau prosesnya tidak benar, maka hasilnya tidak benar. Tetapi kalau prosesnya benar, maka hasilnya nanti benar. Kalau kita beli subscriber, kemungkinan kita akan cepat putus asa, karena mungkin penghasilan pertama kali hanya 100.000, 200.000, tidak sebanding dengan pembelian subscriber kita. Akhirnya di tengah jalan kita tidak produktif lagi. Itu yang bahaya bagi kita semuanya. Intinya kita tidak teruji oleh sebuah proses kehidupan di YouTube. Begitu, Bu Dian. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini adalah sebenarnya ujian kita sendiri ya Pak ya, untuk menikmati prosesnya. Tapi ini menarik juga ini Pak. Saya yakin di sini juga banyak sekali dosen yang di masa pandemi ini mendadak jadi YouTuber. Karena harus menampilkan perkuliahannya lewat video ya kan. Ini kondisi ini menarik untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu gitu ya Pak ya. Baik, ini ada satu lagi nih dari Pak Sriono, menarik juga ini. Nah ini simple tapi menarik ini Pak, dari Pak Sriono ini. Buat konten tersebut Pak Agus, apa saja yang Pak Agus gunakan ini ya, gadgetnya berarti apa aja yang digunakan? Bapak pakai sendiri, buat sendiri, atau butuh bantuan orang lain untuk membuat? Nah, monggo Pak. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Pak Yono. Saya sementara ini hanya pakai ini Ibu, handphone ini saja. Pakai HP aja ya Pak ya? Iya. Wah, jadi saya selama ini
belum pernah pakai lain kecuali handphone ini saja. Jadi saya yakin di ruangan ini semuanya punya handphone yang lebih bagus daripada handphone saya. Tentunya hasilnya lebih baik. Tetapi kalau Bapak Ibu handphonenya lebih baik tetapi tidak punya niat, tidak akan pernah mempunyai hasil. Jadi daripada beli handphone di atas 3 juta itu kemudian hanya untuk WA-an, lebih baik dimaksimalkan. Jadi sebetulnya main YouTube itu tidak perlu modal, hanya modal nekat, modal niat. Kalau sudah ada niat, maka semuanya berjalan. Jadi dengan handphone ini semuanya terselesaikan. Apakah harus profesional, harus ada yang mengambil gambar? Tentunya tergantung. Kalau kebetulan bersama istri yang mengambilkan gambar. Ketika ada orang lain yang mengambilkan gambar. Tapi ketika sendirian, ya begini, sendiri begitu, sendiri begini, sendiri tentunya pakai gimbal atau pakai alat itu, apa namanya? Tripod. Ya, tripod, pakai tripod itu. Intinya bahwa kita tidak kesulitan untuk semuanya. Bahkan terkadang saya hanya pakai tangan begini aja jadi sebuah konten. Meskipun mungkin gini-gini perlu dikombinasi. Jadi semuanya dosen, tendik, sampai security di Umsida semua bisa memulainya. Wah, luar biasa ini. Cuma modal HP aja ya Pak ya. Betul. Paling cuma tripod juga sekarang banyak, 50.000, 100.000 juga banyak. Ya, Wah, betul. tapi memang ya harus niatnya itu ya. Cuman kadang-kadang kita itu kan jenuh ya Pak ya. Udah kayak gini jenuh gitu ya. Nah, ini ada satu lagi nih dari Pak Wahyu Taufik dari PBI. Saya punya mantan. Loh, Pak Wahyu kok malah curhatin mantan ini? Mantan mahasiswa maksudnya Pak. Iya. Mantep pengen jadi YouTuber. Nah, sejak lulus 2 tahun yang lalu, ini videonya tayang pertama, viewernya tidak lebih dari 10. Kontennya berubah-ubah seperti kadang-kadang sepertinya sedang mencari pola dia ini. Cara membuat sesuatu, review makanan, game, sampai macam-macam. Nah, ini sebenarnya Pak Wahyu curhat ini Pak. Saya ingin menasehati agar berhenti bermain YouTube dan kembali ke dunianya. Tapi belum saya lakukan. Sementara ini yang saya lakukan adalah subscribe, komen, dan like apapun postingannya. Ini Pak Wahyu ini maksudnya tanya atau apa nih? Curhat ini ya. Nah, kira-kira untuk tipikal yang sepertinya mungkin dari awal, mungkin ini juga pertanyaan dari teman-teman dosen, teman-teman tendik yang ada di Umsida. Ngawalnya itu bingung Pak, bikin vlog, nge-review makanan, nge-review ini, nge-review itu, dapat endorse, dapat makan gratis misalnya, terus di-review, kan sering juga ya Pak? Iya, betul. Nah, tapi akhirnya membuat kontennya itu tidak fokus. Nah, bagaimana cara memfokuskan ini Pak, supaya kalau kayak Bapak kan fokus dan ini ya, fokus kemudian ada penghasilan lebih gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak fokus, tapi juga nggak tahu. Mungkin bisa disampaikan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau membuat konten itu memang lebih baik fokus terhadap satu tema. Supaya pendengar itu, jadi kan gini, saya tadi kan gini Bu Dian, kepada yang ada di ruangan ini, di ruangan Zoom ini, mohon untuk subscribe. Mengapa? Karena saya akan selalu menghadirkan materi sosiologi politik, sosiologi agama, dan sosiologi hukum dan kajian kebijakan pendidikan setiap hari. Notifikasi itu akan sampai kepada yang bersangkutan ketika subscribe dan nyalakan lonceng. Maka kalau seseorang itu sekarang konten makanan, besok konten misalkan kuliah, besok konten lain lagi, kemungkinan tidak bisa, maksudnya orang tidak menunggu-nunggu. Memang tidak semua subscriber saya itu adalah suka dengan sosiologi politik.
hanya orang-orang yang suka di sosiologi politik yang menunggu konten tersebut. Tetapi kan semuanya berproses ya. Lah, sebetulnya akan lebih baik memberikan nasihat kepada mantan tersebut, mantan mahasiswa, itu silahkan dijadikan sebuah hiburan saja supaya tidak cepat putus asa. Karena kalau membuat YouTube itu niatnya itu menjadi penghasilan utama, maka biasanya orang cepat putus asa. Lebih baik dijadikan sebagai hiburan saja, atau kalau bahasanya dosen, untuk sebagai perkuliahan menarik yang kontinu. Akhirnya kita sebagai dosen terbebaskan sebagai dosen yang harus setiap minggu ngajar dengan konten itu, dan selanjutnya secara tidak sadar suatu saat bisa menghasilkan. Jadi saran saya, fokus pada satu konten atau beberapa konten, intinya tidak berubah-ubah. Orang tahu kita mempunyai identitas itu, dan selanjutnya pasti kalau berbicara penduduk Indonesia itu kan 270 juta lebih, Bu. Jadi kan kalau berbicara misalkan di Sidoarjo itu yang suka kontennya itu hanya 10, bisa di Surabaya 10, di daerah 10, kan dikalikan kan luar biasa banyaknya selama kita fokus. Jadi lebih baik fokus dengan konten, tidak menjadikan niat untuk menjadi penghasilan utama, sebagai hiburan saja. Selanjutnya akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita bersama. Begitu, Bu Dian. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Agus, materinya, informasinya, paparannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa membuat kami, Sivitas Akademika Umsida, semakin bersemangat untuk menciptakan karya-karya baru yang berhubungan dengan dunia digital dalam pembuatan video, entah itu video mengajar atau video apa saja yang tentunya bermanfaat ya, tidak memberikan mudarat yang lain. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Rektor atau Bapak Ibu Wakil Rektor ada yang ingin disampaikan terkait dengan sesi kajian kali ini. Silakan Bapak Ibu Wakil Rektor kalau ada yang mau menyampaikan. Saya cukup, Pak. Cukup, Pak. Ini juga ada usulan ini. Ada usulan dari Pak Aji. Nah, ini mungkin pimpinan Umsida bisa memulai menjadi YouTuber. Nah, kalau Pak Rektor ini sudah sering masuk ke YouTube ini Pak Aji ya. Sudah masuk di YouTube, sudah sering sekali ini ya. Nah, luar biasa. Baik. Dorong tapek niat, Bu Dian. Dalam Pak Dayat? Dorong tapek niat. Oh, belum sampai. Kalau Pak Agus itu kan sudah 100% niatnya. Iya, baik. Kalau di kampus ini Pak Agus, seringkali banyak sekali seperti acara-acara seperti ini selalu di-live-kan di YouTube sehingga alhamdulillah menambah viewer dan juga subscriber yang ada di Umsida. Dulu awalnya sebelum pandemi ini subscribernya Umsida ini 1.200, tapi begitu pandemi kurang dari setahun ini langsung naik menjadi 6.600. Oh. Biasa. YouTube-nya Umsida ini Pak. Baik. Karena kalau kampus memang kan itu merupakan kebutuhan mahasiswa, seperti kampus kami, betul, tanpa betul. iklan gitu mereka, tapi kalau pribadi itu kan butuh. Iya, betul sekali. Baik, Pak Eko mungkin ada yang mau disampaikan atau Bu Hana? Halo, suaranya bisa didengar ya, Bu Dian? Iya Pak. Halo. Ya, dengar Pak suaranya, jelas Pak. Oh ya. Untuk yang pertama, untuk usulannya Pak Kumara Haji, saya pikir itu cukup bagus ya, dan mungkin juga tidak butuh banyak energi seperti yang tadi sampaikan. Bagus tahu bagaimana menjadi YouTuber atau menyampaikan
materi-materi perkuliahan ataupun mungkin konten-konten tertentu yang sesuai dengan bakat minat itu bisa dilakukan. Cuman memang menurut saya ada beberapa sisi yang orang-orang itu ada yang mereka itu senang untuk kemudian tampil di depan umum, ada yang kemudian mereka itu secara karakteristik pribadi lebih senang untuk atau cocok untuk berdiam diri, tidak berusaha untuk menampilkan dirinya di depan umum gitu ya. Nah untuk yang begini-gini nih solusinya gimana ya Pak Agus ya? Apakah semua dosen itu harus kemudian tampil di depan umum kira-kira? Kemudian menyampaikan unek-uneknya, pemikirannya, ataupun mungkin materi perkuliahannya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, ada yang suka di depan layar, di layar. Nah, ini bagaimana ini Pak Agus? Monggo. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko ini adalah sahabat lama yang sudah lama nggak berjumpa juga. Ya, pada dasarnya kalau kita dosen itu pasti berhubungan dengan mahasiswa. Tidak akan ada dosen yang tidak berhubungan dengan mahasiswa. Minimal ngomong di depan kelas itu merupakan kewajibannya. Jadi, apakah dia suka atau tidak ngomong di depan publik, tetapi yang pasti dia dituntut untuk ketemu publik. Sehingga sebetulnya cukup menampilkan berbagai perkuliahannya. Jadi kalau misalkan agak malu-malu di depan umum, maksudnya di masyarakat, maksudnya di tengah-tengah keramaian, maka sebetulnya di ruangan tersendiri atau di kelas cukup menyampaikan perkuliahannya. Dan itu kalau memang cara menyampaikannya, maksudnya substansinya menarik, pasti semua mahasiswa seluruh Indonesia akan mencarinya. Apalagi pada saat ini kuliah semuanya daring. Dan relatif mahasiswa itu tidak suka membaca, lebih baik menonton atau mendengar. Daripada membaca buku atau jurnal, mereka biasanya lebih suka menonton atau mendengar. Untuk itu, bagi mereka yang tidak suka, masa sih nggak suka? Apakah itu hanya sebuah alasan saja? Karena pada dasarnya namanya dosen itu ya dituntut untuk di depan mahasiswa. Begitu juga tendik itu dituntut untuk melayani, menservis bagaimana kampusnya itu bagus. Nggak mungkin tendik itu hanya di ruangan sendiri tanpa ada hubungannya dengan siapapun. Jadi yang pasti semuanya berhubungan dengan publik. Adapun selanjutnya yang bersangkutan itu mungkin pada awalnya di depan handphone itu malu-malu untuk ngomong, itu biasa awal-awal. Tetapi suatu saat akan hilang rasa malu itu karena memang apa? Kita nggak mencuri, kita tidak melanggar, tetapi kita adalah mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita. Tentunya niatnya untuk pertama ibadah atau mungkin minimal melaksanakan tugas sebagai dosen atau melaksanakan tugas atasan. Begitu kemudian sama Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, kami rasa cukup sesi tanya jawab kali ini karena sebentar lagi juga akan ada sesi yang lain ini Pak, dan waktunya juga sudah menunjukkan 30. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi. Itulah tadi Bapak Ibu serangkaian kegiatan kajian dengan tema semakin produktif di masa pandemi. Dan tentunya ini juga hari terakhir kita masuk kampus ya, ataupun yang WFH. Besok sudah kita libur selama beberapa hari, kemudian
kembali di hari Senin. Semoga kajian ini menutup akhir tahun kita dengan sangat membahagiakan dan memberi kita motivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik, tentunya untuk diri sendiri dan untuk Persyarikatan Muhammadiyah, juga untuk Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Semoga nanti di tahun 2021 kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang siap dibanggakan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, marilah kita akhiri rangkaian acara pada pagi hingga agak siang hari ini dengan mengucap syukur hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.